Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah harapanku bersamanya apakah bisa menjadi nyata. Jadi reading ini buat teman-teman yang sekarang lagi jatuh cinta dengan seseorang atau sudah sangat berharap mengenai seseorang agar hubungannya menjadi lebih komit, apakah memang bisa menjadi nyata atau ada hal-hal apa yang bisa kamu dapatkan dari rasa cinta kamu itu ya. Dan mohon maaf kalau misalnya nanti kamu mendengar suara hujan yang cukup deras karena ketika aku mulai reading ini sudah mulai gerimis. Jadi nikmati saja segala background natural dengan suara burung-burung di sana, itu alami ya. Ada banyak burung di rumahku di sini. Oke, kita akan lihat di sini. Ada Five of Wands, the Hermit, Six of Cups, Ten of Cups, Four of Swords. Yang bisa aku katakan di sini dari kamunya sendiri, sebenarnya ketika kamu mengenal dia ini kamu ngerasa kayak iya nggak ya aku bersama dia, rasanya dia ini terlalu indah buat digapai, terlalu muluk-muluk kalau kamu suka sama dia, karena kemungkinannya dia ini adalah orang yang punya banyak penggemar, atau mungkin di sini kamu ngerti bahwa selain kamu ada juga orang yang juga suka sama dia. Jadi di sini kamu sedang suka dengan orang yang potensinya sangat baik. Mungkin di sini secara fisik dia indah, secara pola pikir dia dewasa, ramah, gaul, sehingga banyak orang yang mungkin suka sama dia, sehingga kamunya ngerasa kayak aduh, aku jatuh cinta sama orang yang disukai banyak orang, apakah dia nanti akan melirik saya atau bagaimana, kayak gitu yang bisa kamu rasakan di sini. Dari sisi dia ada kemungkinannya bahwa dia masih sebenarnya berpikir mengenai sebuah hubungan cinta, tidak terlalu banyak berharap yang gimana-gimana, tetapi dia masih ingin menikmati dunianya di sini. Ya, makanya kenapa kamu merasa bahwa hubungan ini stuck dan nggak ada pergerakan apa-apa, karena dianya masih berpikir banyak mengenai banyak hal di sini, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya. Bisa aja di sini dia pernah ada suatu masa suram bersama dengan keluarganya, mungkin mengenai pernikahan orang tuanya, tetapi dia juga punya harapan bahwa kedepannya nanti dia bisa punya pasangan yang bisa membahagiakan dia, yang mana dia ini bener-bener nggak mau salah langkah ketika akan bersama dengan seseorang, kayak gitu. Makanya di sini kenapa kamu merasa bahwa dia ini cukup dingin menanggapi kamu, atau mungkin di sini kamunya agak tidak ingin menunjukkan rasa suka kamu. Jadi sebenarnya kalau orang suka itu kan, kalau aku suka sama kamu ya aku nunjukin tuh perhatian aku, mungkin aku agak-agak caper dikit gitu kan. Tapi di sini kamu ngerasa kayak ya sudah, pura-pura nggak ada perasaan apa-apa aja, sehingga dia pun belum bisa melihat kamu sebagai orang yang potensial untuk bisa diajak menuju ke masa depan, kayak gitu. Karena di sini kamunya merasa bahwa aku nunggu dia aja, aku ingin dia ada pergerakan dulu. Jadi di sini jatuh cinta diam-diam sepertinya dari sisi kamunya, kayak gitu di sini ya. Apalagi kalau kamu yang nonton video ini adalah perempuan, semakin besar energinya buat menunggu pergerakan dari dia, sementara dianya masih belum ada pergerakan yang gimana-gimana. Kemudian dari sisi kamu sebenarnya udah ada rasa bahwa kamu itu siap untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang kamu harapkan bisa menjadi partner terbaiknya dia dan sebagainya. Kamu ngerasa bahwa kamu lumayan oke, kamu cukup cantik, kamu juga pintar, kamu juga penyayang, tapi memang di sini kamu lebih banyak menunggu pergerakannya. Sebenarnya intuisi kamu tuh udah bekerja bahwa kamu akan baik-baik aja bersama dengan dia, tapi sedikit banyak ada satu atau dua hal yang membuat kamu merasa bahwa ya udahlah aku tunggu aja, kayak gitu. Kamu di sini merasa bahwa kamu nggak ingin melukai keanggunan kamu dengan terlihat caper, atau mungkin nanti dia anggap genit dan sebagainya di sini. Dari sisi dia masih ingin menunggu ya, belum ada keinginan dia buat jatuh cinta dulu dan sebagainya, karena mungkin masih ada banyak hal yang harus dia persiapkan. Ada King of Cups di sini sebagai kamu ngerasa intuisi kamu membawa kamu ke dia, karena kamu merasa bahwa dialah orang yang bisa menyamakan energinya kamu. Untuk dia ini mencintai kamu, bisa memberikan perlindungan ke kamu dan sebagainya. Cuma dari sisi dia ya masih belum bisa ya.
Dan ya, kalau kamu bertanya apakah dia di sini punya orang luar yang dia incar, mohon maaf kalau readingku nggak seperti yang kamu harapkan. Sepertinya dia ada orang di luar sana yang memang sedang dia incar. Karena di sini dia posisinya menghadap ke sana ya, dan dia sedang menggenggam sesuatu yang menandakan bahwa orang ini masih menjadi dunianya dia, sehingga dia masih belum mau untuk bisa memulai sebuah hubungan cinta bersama dengan kamu. Kayak gitu. Sehingga di sini kalaupun kamu memaksakan diri untuk terus-terusan mengingat dia, kemungkinan besarnya ya kamunya yang harus bisa melihat realita lah ya. Kalau memang selama ini kamunya belum bergerak sama sekali ke dia, dan dianya juga nggak ada pergerakan yang gimana-gimana yang kelihatan kalau dia ngasih perhatian ke kamu, pada akhirnya kamu menyadari bahwa ya sepertinya memang belum untuk kamu, belum saat sekarang kayak gitu. Karena di sisi dia yang bisa aku lihat bahwa sebanyak apapun orang yang ngasih perhatian ke dia dan sebagainya, dia masih melihat sesuatu ini sebagai sesuatu yang ingin dia selesaikan dulu ya. Dan ini bisa apapun, entah di sini mengenai orang baru atau orang lain di luar kamu, atau dia memang masih ada trauma yang harus dia selesaikan ke depannya sebelum dia memutuskan apakah dia akan bisa bersama dengan kamu atau tidak. Kemudian di sini akan ada energi dari kamu untuk bisa merelakan dia. Ya, kamu pasti akan ada merasa kehilangan lah, terutama nanti kalau kamu menemukan fakta bahwa dia ini memang ada seseorang di luar sana yang sedang dia tunggu, atau mungkin di sini masih ada sesuatu yang harus dia deal mengenai masa lalunya. Mungkin di sini mengenai orang tuanya, mengenai trauma dia, mengenai suatu hal dan sebagainya di sini. Ya, jadi rasa kehilangan ini ada, tapi kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak akan kenapa-kenapa, karena rasa sakit yang kamu rasakan ini pada akhirnya akan membawa kamu kepada sebuah perubahan yang baru. Di dia di sini dia masih mengupayakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan juga, pendidikan juga bisa. Yang mana dia ini masih ingin happy-happy dengan teman-temannya. Dia nggak mau kalau misalnya dia ini terlalu fokus sama cinta. Bagi dia cinta penting, tetapi keuangan jauh menjadi prioritas utama dia sekarang. Ya, yang mana ada King of Pentacles di sini yang menandakan iya dia sedang ingin menjadi orang yang dia belum mau memulai kisah cinta kalau dia belum oke di bidang keuangan, di bidang pendidikan, karir dan sebagainya. Maksudnya di sini hubungan yang benar-benar serius ya. Karena bagi dia di sini penting untuk mencapai keuangan, karena aku melihat ada orang tua di sana yang menandakan sangat mungkin berhubungan dengan orang tuanya, berhubungan dengan rumpi-rumpian tetangga mengenai dia, sehingga di sini fokus dia di sana, dan kemungkinan besarnya dia emang menunggu seseorang sih ya di sini yang bisa aku lihat mengenai dia ini. Dan beberapa hal lainnya yang bisa aku lihat di sini ada Five of Cups, sebuah penyesalan, sesuatu hal yang dia rasa memang ada serpihan-serpihan kenangan dari masa lalunya yang dia bawa sampai sekarang. Jadi sepertinya memang ada seseorang di masa lalunya yang sudah meninggalkan dia, atau sebuah kenangan masa kecil mengenai orang tuanya, ayah atau ibunya, yang mana ada hal-hal mengenai hubungan suami istri ini yang dia lihat ketika di masa kecilnya ini, kenapa ayah ibunya suka bertengkar, kenapa suka berantem, dan kalau misalnya di sini mantan, ya masih ada beberapa kenangan yang ingin dia selesaikan dulu dengan mantannya. Karena di sini dia membawa 2 cups yang bisa kuartikan bahwa masih ada harapan yang ingin dia tuju mengenai seseorang ini. Dan kalau ini mengenai trauma masa kecilnya, dia masih membawa sesuatu yang kurang menyenangkan itu di hidupnya, sehingga dia nggak mau hal yang sama terjadi kembali. Kalau misalnya di sini kamu menanyakan apakah dia ini akan bisa menjadi orang yang membuka hatinya buat kamu, ada kemungkinannya bisa di sini. Tapi di sini lebih kepada sahabat ya. Jadi kalau kamu emang ingin dekat sama dia, ingin mengusahakan sesuatu buat dia, kamu bisa datang ke dia, menjadi sahabatnya dia, at least di sini ngobrol atau gimana. Aku tidak tahu apakah kamu di sini sudah kenal dia sepenuhnya sebagai teman atau sahabat, atau kamu sekedar hanya melihat dia dari kejauhan aja. Tapi kalau memang kamu ingin mengusahakan sesuatu, ya kamunya harus berusaha di sini untuk menjadikan hubungan ini menjadi nyata. Lalu ada Three of Wands di sini, tapi kebanyakan dari kamu aku lihat di sini lebih kepada ingin melihat dari jauh aja, ingin membawa rasa cinta kamu ini dari jauh aja. Jadi bagi kamu nggak apa-apa kalau misalnya dia ini hanya menjadi orang yang kamu lihat dari jauh, yang mungkin akan kamu doakan agar dia bahagia di luar sana dan sebagainya.
Jadi seperti itu yang bisa aku lihat mengenai hubungan ini, apakah menjadi nyata atau tidak. Untuk sekarang belum. Di sini ada kartu Ten of Wands, memang masih cukup berat energinya kalau kamu ingin mengusahakan itu semua, karena dari dianya sendiri, dianya masih stagnan, belum ada pergerakan yang gimana-gimana ya. Four of Pentacles, dia masih belum bisa membuka pintu hatinya untuk orang baru. Jadi seperti itu. Dan kalaupun kamu mau memaksakan juga harus ada energi yang banyak dari kamu untuk bisa mengusahakan agar dia ini membuka pintu hatinya, karena orang yang paling bisa membuka pintu hati dia adalah dirinya sendiri di sini. Jadi itu dia ya. Dan iya, pada akhirnya mungkin kamu akan ngerasa feeling blue, nggak tahu harus ngapain dan sebagainya, karena memang dari dianya di sini yang belum bisa untuk bergerak. Jadi kamu jangan ngerasa bahwa dengan dia ini seperti ini berarti dia menolak kamu atau kamunya kurang oke. Enggak, tapi lebih kepada memang harus ada hal-hal yang ingin dia selesaikan mengenai masa lalunya. Dan ya, itu benar bahwa sekarang dia masih cemas. Dia nggak mau memulai sebuah hubungan kalau dianya tidak yakin. Dia tidak ingin memulai sebuah hubungan ketika hatinya masih sangat terluka. Jadi itu dia yang dia rasakan sekarang, sehingga dia masih menutup telinganya mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan datang tentang kisah cintanya di sini, kayak gitu ya. Dan ya, tapi kamu ngerasakan sebuah koneksi yang sangat dalam mengenai dia, bahwa ada sesuatu antara kamu dan dia yang aku lihat ada simbol infinity di sana, sesuatu yang berulang, sesuatu yang masih belum selesai antara kamu dan dia. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, bisa jadi memang kamu dan dia dulu pernah dipertemukan untuk sebuah pelajaran di sini. Bisa saja ini adalah pelajaran buat kamu, bisa saja ini pelajaran buat dia mengenai kehadiran kamu di hidupnya. Dan iya, dan di sini aku lihat kalaupun kamu masih ingin penasaran mengenai dia, silakan aja, karena di sini kalaupun aku membacakan reading ini dengan hasil demikian, kamu masih akan terus penasaran sama dia ya di sini, karena masih ada hal-hal mengenai dia ini yang membuat kamu bertanya-tanya. Kamu kalau misalnya tahu bahwa dia ini hatinya masih terluka, kamu justru ingin datang untuk mengobati segala luka di hatinya. Kamu ingin datang kepada dia sebagai orang yang bisa menenangkan dia, menjadi sebuah tempat di mana dia bisa lebih nyaman untuk menceritakan segala hal. Tapi kadang kamu harus melihat bahwa segala hal nggak bisa berjalan seperti apa yang kamu harapkan, sehingga di sini kamu harus melihat realita bahwa kasih dia waktu dulu untuk memikirkan banyak hal mengenai hidupnya, dan kamu fokuslah kepada hidup kamu. Jadi nggak apa-apa kalau kamu masih berharap ke dia, tapi kamu jangan lupakan juga hal-hal penting lainnya di hidup kamu, diri kamu sendiri, mencintai diri kamu, mengenai kuliah kamu, pekerjaan kamu, keluarga kamu, dan lain-lainnya. Apakah akan ada cinta yang datang? Ada di kamu di sini. Penyatuan bisa dengan dia, bisa juga dengan orang lain di sini. Maka kalau emang kamu harus mengikhlaskan dia, ikhlaskan aja. Kalau memang dia jodoh kamu, dia nggak akan kemana, karena ada Two of Cups, penyatuan, harmoni. Sangat mungkinnya kamu akan bisa berdamai dengan situasi ini dan juga bisa mengikhlaskan dia. Mengikhlaskan di sini dalam artian kalau memang dia jodoh kamu, dia nggak akan kemana-mana, dia akan balik ke kamu. Tapi kalaupun memang bukan jodohnya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih bisa bersinergi dengan kamu. Jadi itu dia. Dan ada Queen of Pentacles di sini, masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan mengenai, sepertinya di sini ibunya ya, sesuatu yang berhubungan dengan ibu dan anak. Jadi bagi dia figur ibu itu penting, entah di sini mengenai masa lalunya. Kalau misalnya ibunya dia adalah single parents, sangat mungkin dia sekarang di kondisi yang ingin membahagiakan ibunya, dalam artian membalas jasa ibunya untuk menjadi seseorang yang lebih baik di finansial, pendidikan, dan sebagainya di sini. Jadi bagi dia sekarang memperbaiki diri, berdamai dengan masa lalu. Iya benar, masih ada harapan di dia mengenai seseorang, atau mungkin berdamai dengan situasi tidak menyenangkan di masa kecilnya, atau mungkin di sini mengenai ibunya. Dan ya, dia tidak mau memulai sebuah hubungan sebelum dia stabil sekali lagi di keuangan dan menyelesaikan segala luka batin yang masih dia rasakan sampai sekarang. Kayak gitu yang bisa aku lihat mengenai dia. Lalu beberapa hal lainnya yang perlu kamu tahu mengenai dia adalah ada honeymoon ya. Ya sudah waktunya kamu bisa bersenang-senang dengan hidup kamu, nikmati momen kamu untuk bisa bareng teman-teman kamu, memanjakan diri kamu dan sebagainya.
Jadi selagi kalaupun di sini kamu merasa kamu ingin menunggu dia, silakan aja, karena ini hidup kamu, keputusan mutlak di tangan kamu, jadi silakan aja kalau kamu menunggu dia. Tapi kalau misalnya kamu mengerti bahwa setelah ini pergerakannya kok stuck aja, kok dia tetap dingin aja dan sebagainya, ya kamu mengerti untuk ya sudah, mungkin belum sekarang saatnya, kamu tetaplah berbahagia dengan diri kamu sendiri. Ada new love di sini di sisi dia. Dia sebenarnya mengharapkan sebuah koneksi yang baru, sebuah kisah cinta yang baru. Mungkin tidak dengan orang lama, tetapi dengan orang yang baru di sini. Jadi ya masih ada harapan kok kalau kamu misalnya masih berharap ke dia, tapi tentu saja harus ada usaha keras dari kamu untuk dia bisa melihat kepada kamu. Tapi di sini energi dia ke depannya yang aku lihat, setelah dia selesai dengan segala sakit hatinya, berdamai dengan masa lalunya, sudah sampai di titik dimana dia bisa mandiri di keuangan, membahagiakan ibunya, baru dia akan bisa membuka hatinya untuk sebuah kisah cinta yang baru di sini. Ada true love, kedepannya kamu akan baik-baik saja ya, bersama dengan dia atau tidak, kamu akan menemukan cinta sejatinya kamu. Jadi kamu tenang aja, bahwa kalaupun readingnya nggak seperti yang kamu harapkan, tapi semoga aja energi positif ini bisa kamu ambil, dimana kamu bisa dibersamakan dengan seseorang yang benar-benar bersesuaian dengan kamu ya, energinya sama dengan kamu, membawa kamu pada kebahagiaan, mencintai kamu luar dan dalam dan sebagainya. Unrequited love, jadi dia di sini emang harus menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan chemistry, attraction dan sebagainya. Jadi orang ini kemungkinannya memang orang yang standarnya sangat tinggi, terutama di hal-hal yang mengenai kisah cinta. Dan kalau misalnya dia melihat ada sesuatu yang indah mengenai mantannya, standar yang dipegang oleh ibunya, maka di sini dia harus bisa memperjuangkan itu semua. Bahwa cinta yang baru ini bagi dia harus benar-benar bisa tidak mengulang lagi kisah yang sama seperti yang dulu, kayak gitu di sini ya. Jadi dia kedepannya emang ingin sebuah cinta yang hangat, sebuah cinta yang lebih bisa membawa pada kebahagiaan. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya juga di sini. Your secret admirer. Jadi di sini kemungkinannya emang kamu sudah sangat-sangat lama mengincar dia, atau dalam artian kamu jatuh cinta sudah lama sama dia, yang mana kamu emang sering melihat dia dari kejauhan, kepo di sosial medianya dia. Kadang di malam-malam hari kamu sering memimpikan gimana ya rasanya kalau jadi pacarnya dia, gimana ya rasanya kalau nikah sama dia dan sebagainya. Jadi ada banyak harapan kamu besar mengenai dia, tapi ya sepertinya memang dia sekarang fokusnya nggak lagi ke sana. Aku tidak ada keinginan secara sengaja untuk menyakiti kamu. Jadi situasi ini bukan situasi yang dia harapkan, bukan situasi yang memang dia rencanakan. Jadi memang begini kondisinya, dia nggak bisa mengendalikan dirinya untuk jatuh cinta kepada seseorang, atau dia nggak bisa membalas cinta sama orang. Dia tidak bisa membalas cinta semua orang, tapi di sini dia nggak sadar aja bahwa sikap nggak pedulinya, cueknya dia, atau mungkin nggak bisa membalas perhatian kamu sebagai sesuatu yang dia sengajakan. Enggak, dia nggak pernah sengaja untuk menyakiti kamu. Jadi di sini kamu baik-baiklah dengan diri kamu, karena di sini bukan berarti kamunya yang jelek, kamunya yang nggak berharga, enggak, karena emang situasi dia tidak memungkinkan dia untuk jatuh cinta. Kayak gitu ya di sini. Please come back to me. Di kamu di sini ada banyak harapan untuk dia ini tetap bisa melihat kamu, ya nggak apa-apa. Selama kamu masih bisa menjaga komunikasi sama dia, dan kalaupun kamu ingin mendamaikan hati kamu, ya kamu nggak apa-apa kok buat maju untuk menunjukkan perhatian kamu, bahwa kamu tuh sayang dan perhatian sama dia, ya. Kalau dari sisi dia, sulit bagiku memilih kamu atau keluarga aku. Jadi memang di sini ada faktor penting tentang keluarganya. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan jodoh dan sebagainya, mungkin aja di sini dia udah mengerti bahwa standar keluarga dia mengenai pasangan hidup dia adalah begini, dan dia mengusahakan itu. Jadi di sini bagi dia restu keluarga sejak awal itu penting, yang mungkin belum bisa dia temukan di kamu, atau mungkin di sini ya masih belum bisa energinya kamu untuk bisa bersesuaian dengan energi keluarganya dia. Jujurlah mengungkapkan isi hatimu. So ya, kalau kamu ingin jujur ke dia mengenai perasaan kamu, maju aja, nggak apa-apa. Jangan merasa bahwa mungkin di sini karena kebanyakan yang datang ke channelku ini perempuan, jadi kadang lebih sulit buat kamu untuk menyatakan perasaan suka kamu. Kamu bahkan menyatakan aja susah. Maksudku di sini cuma sekedar bilang, aku suka sama kamu, aku hanya ingin melegakan perasaanku, udah gitu aja.
Kamu nggak perlu melanjutkan dengan mau nggak kamu jadi pacarku, nggak usah. Kadang kamu hanya cukup jujur aja. Aku suka sama kamu, udah, aku cuma pingin jujur. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, udah, aku cuma pingin jujur aja. Sekian, terima kasih, bye gitu. Supaya kamunya lega, supaya kamunya nggak ngerasa ada sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia, ya. Sampai kapan kamu menunggu ketidakpastian? Ini adalah pertanyaan dia buat kamu. Jadi kalau emang di sini dia ini belum bisa ngasih kepastian yang jelas mengenai hubungan ini, kalau dianya emang kamu rasa masih diem-diem aja, masih belum ada pergerakan yang gimana-gimana, ya kamu mengerti kemana arahnya. Kayak gitu ya di sini. You're still the one I love. Ya, kamu sangat jatuh cinta sama dia ya. Nggak apa-apa. Namanya jatuh cinta nggak bisa direncanakan akan jatuh kepada siapa hati kamu. So it's okay. Bisa kamu usahakan kok ya. Tapi kalaupun kamu ngerasa kayak sudah kak aku ikhlaskan, ya udah nggak apa-apa. Ya di sini kemudian I miss the old you. Jadi emang ada sesuatu yang dia rindukan di sini mengenai kenangan-kenangannya. Seseorang yang emang masih dia harapkan sampai sekarang, siapapun dia, kayak gitu. Jadi ya sepertinya di sini yang bisa kulihat faktornya adalah kamu melihat ke dia, tapi dia ini belum bisa melihat kepada kamu di sini karena ada sesuatu di luar sana yang sedang dia lihat. Bisa mengenai keluarganya, bisa juga di sini tentang orang lain yang sudah pernah ada di hatinya. Seperti itu, dan aku akan lihat beberapa hal lainnya di sini. Ada miracles and blessing, jadi semua itu adalah hadiah. Rasa cinta kamu kepada dia juga adalah hadiah yang bisa kamu nikmati perasaan jatuh cintanya gimana, rasa berdebar-debarnya ketika kamu bertemu dengan dia. Tapi ya mungkin hanya sebatas itu saja hadiah yang bisa dia berikan ke kamu. Kalau dia belum bisa memberikan jawaban pasti atau sebuah komitmen buat kamu, ya itulah hal terbaik yang bisa dia berikan kepada kamu. Karena di sini pun kalau misalnya kamu belum bisa mengusahakan untuk jujur mengenai perasaan kamu, ya pada akhirnya dia belum mengerti bahwa ada kamu yang melihat kepada dia. Kayak gitu ya di sini. Ada speak the language of love ya. Jadi kata-kata cinta itu bisa menjadi kekuatan untuk merubah sebuah situasi. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang merasa emang aku ingin mendamaikan hatiku kak, aku ingin lega mengenai perasaanku kepada dia, ya sudah, kamu nyatakan aja perasaan kamu. Cukup aja bilang aku suka sama kamu. Udah gitu aja, semoga aku lega setelah ini. Udah ya gitu. Kalaupun emang kamu sungkan atau malu untuk mengungkapkan perasaan kamu, karena di sini yang bisa aku katakan bahwa karena di sini ada kemungkinannya anak kembar ya, kembar ini ada kemungkinannya hubungan twin flame ya di sini, yang mana sepertinya gelora kamu tuh tinggi banget ya, api asmaranya berkobar-kobar, sementara dianya ini sedingin es batu kayak gitu, sehingga kamu ngerasa konklusinya di sini tuh kamunya merasa makin padam apinya, dianya nggak merasakan apa-apa tentang kamu kayak gitu. Jadi di sini kalau emang kamu harus jujur kepada dia, jujur aja, karena itu yang bisa menyambungkan antara kamu dan dia di sini ya. Ada practice compassion di sini ya, belajar untuk mengasihi, berbelas kasih, atau di sini untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Jadi emang bagi kamu dia ini seseorang yang sudah kamu tunggu-tunggu, yang kamu nanti-nantikan, yang ingin kamu jaga, yang ingin kamu rawat. Tetapi ya dia ini seperti seekor burung ini loh, yang mana dia bisa terbang ke arah manapun, yang dia masih belum bisa untuk menjadi seseorang yang selalu hadir 24 jam buat kamu, yang bisa memberikan sebuah kepastian buat kamu kayak gitu. Jadi itu konklusinya. Kalau kamu menanyakan apakah dia ini bisa menjadi nyata, bisa, cuma memang kemungkinannya masih sangat kecil kalau dianya sendiri belum bisa berdamai dengan situasinya dia, dan selama dia belum bisa menjadi diri dia yang terbaik untuk bisa membahagiakan orang tua, terutama di sini ibu, kemungkinannya masih belum bisa untuk bisa memulai sebuah hubungan bersama dengan kamu ya di sini. Di sini ada self. Jadi kalau di sini lebih kepada berbahagialah kepada diri kamu sendiri, seperti apapun bentuk tubuh kamu, seperti apapun kondisi kamu sekarang, hanya kamu yang bisa membebaskan diri kamu dari situasi ini. Ya, apakah kamu akan membiarkan diri kamu terpenjara pada hubungan yang terasa sangat manis tapi sebenarnya memenjarakan kamu, sehingga kamu nggak bisa melihat
kebaikan orang lain, yang bisa aja di luar sana ada orang yang juga sedang jatuh cinta sama kamu, cuma kamu melihatnya dia lagi kayak gitu. Jadi sekarang terserah kepada kamu, apakah kamu akan menjemput cinta kamu ke dia, apakah kamu akan mengutarakan perasaan kamu ke dia, ataukah kamu akan tetap memenjarakan diri kamu pada manisnya perasaan jatuh cinta kamu ini, yang kamu lagi jatuh cinta diam-diam, yang mana dia belum bisa membalas cinta kamu sepenuhnya, yang bahkan dia mungkin gak sadar kalau kamu tuh lagi suka sama dia. Ada power. Jadi emang dia belum bisa ya. Good girl tandanya disilang, tapi di sini dia lebih kepada ingin menjadi orang yang punya power, yang punya kekuatan. Dalam artian di sini dia ingin punya stabilitas keuangan, ingin stabil dulu di keluarga, dalam artian ingin membahagiakan keluarganya dulu. Jadi kemungkinannya besar belum di sini untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan pasangan, terutama kalau di sini kamu yang nonton adalah perempuan. Jadi sepertinya ini adalah penolakan telepatinya dia ke kamu. Jadi maaf ya, belum bisa, aku masih ingin memperbaiki hidupku, aku masih ingin dulu stabil di keuangan, aku ingin berusaha berdamai dengan hati aku yang masih menyisakan banyak luka dari sesuatu di masa lalunya dia, kayak gitu ya. Di sini ada rebel di sini. Jadi ada waktunya, masanya dimana kamu bisa selebrasi atau merayakan sesuatu yang emang belum bisa kamu miliki atau belum bisa kamu dapatkan. Jadi nggak apa-apa, kamu tetaplah bangga dengan diri kamu, tetaplah nikmati hidup kamu dengan segala hal yang terjadi di luar sana. Kamu tangguh untuk menghadapi itu. Bahkan mungkin di sini kalau nanti pada akhirnya setelah reading ini kamu menemukan sebuah fakta mengenai dia yang membuat kamu ya sudah, nggak apa-apa, dengan ini semua kamu bisa menjadi perempuan atau siapapun itu, perempuan atau laki-laki yang lebih kuat ke depannya, yang lebih powerful, yang bisa mengerti apakah kamu akan terus-terusan terperangkap untuk jatuh cinta sendirian ataukah kamu akan membebaskan kamu, terutama nanti setelah kamu menemukan fakta bahwa sepertinya belum bisa untuk bersama dengan kamu, kayak gitu. Jadi maaf sekali lagi kalau readingku ini nggak seperti yang kamu harapkan, tapi inilah energi yang bisa aku baca. Dan ada bottom deck shine di sini ya. Kamu siap untuk bersinar kembali, kamu akan baik-baik saja. Di luar sana masih ada banyak harapan, walaupun rasanya akan sepi, dingin, tapi nggak apa-apa, tenang aja, masih ada bintang di luar sana, masih ada seseorang yang nanti kedepannya akan bisa lebih bersesuaian energinya dengan kamu, membawa kamu kepada kebahagiaan seperti yang kamu harapkan. Mengenai dia, jadikan dia sebagai orang yang pernah membuat kamu bahagia, membuat kamu jatuh cinta, nikmati energi positif dari dia mengenai cinta yang kamu rasa, tapi selebihnya berserah dirilah kepada Tuhan. Kalau emang dia jodoh kamu, nggak akan kemana, tapi kalau memang bukan, nggak apa-apa, dia adalah salah satu hadiah dari Tuhan yang pernah ada di hari-hari kamu. Perasaan jatuh cinta itu sebuah perasaan hadiah loh, yang mana jatuh cinta itu kan membahagiakan. Jadi buat teman-teman di sini tetap semangat, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.